Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, mohon nasihatnya. Saya dulu pernah saling suka dengan seseorang, tapi tidak diridhoi orang tua kami. Kami memutuskan untuk tidak meneruskannya dan beberapa tahun kemudian saya menikah. Alhamdulillah sudah dikaruniai anak. Dia juga sudah menikah, tapi saya masih sering memikirkannya. Saya tidak pernah cerita ke siapapun, ketika saya ingat hanya bisa mendoakannya. Apakah saya berdosa Buya? Dan bagaimana agar saya bisa lepas tidak memikirkannya lagi? Saya ingin agar bisa setia lahir batin saya dengan suami. Terima kasih sebelumnya Buya. Anda ini wanita yang istimewa. Istimewa sekali. Anda punya harapan dengan seorang pria. Di saat orang tua Anda tidak setuju, ternyata Anda memilih orang tua Anda. Di sini Anda sukses. Tapi ingat, ada setan yang selalu menguntit Anda, ingin menjerumuskan Anda. Anda sukses sampai Anda bisa punya anak. Tapi masih ada tersisa yang itulah tersisa itu fitrah. Mungkin Anda pernah benar-benar mencintai, tersisa di hati Anda. Akan tapi kalau orang mencintai bukan sebuah dosa. Akan tapi yang menjadi dosa kalau melakukan sesuatu yang haram. Tapi sisa cinta di dalam hati Anda kepada laki-laki itu yang bukan suami Anda, itu ditumpangi oleh setan, dijadikan radar untuk merusak Anda. Hati-hati. Maka yang namanya cinta nggak bisa dipangkas begitu saja. Akan tapi seorang beriman bisa merubah cintanya menjadi cinta karena Allah. Karena dia bukan suamiku, maka aku masih ada sisa cinta, akan aku buang halus, akan aku ganti dengan panjatan. Doa seperti yang Anda lakukan itu sudah benar. Tapi setan ingin merusak Anda dengan suami Anda. Sehingga nanti Anda akan dibawa oleh setan untuk berkhayal, kalau seandainya aku dengan dia mungkin lebih bahagia dan seterusnya. Padahal tidak semacam itu. Itu bisikan setan. Maka tugas Anda saat ini menepis itu semuanya. Dan yang bisa menyelesaikan adalah iman. Iman. Rasa takut Anda kepada Allah. Adapun mangkas cinta itu, cinta Allah yang akan menghilangkan secara otomatis. Akan tapi orang beriman bukan setiap mencintai harus dia melakukan sesuai dengan tuntutan cinta. Enggak. Mungkin di hati masih ada cinta tersisa, tapi setelah tahu itu haram, Anda sudah memutus memutus hubungan komunikasi, Anda menghilangkan semuanya itu. Bahkan kalau bertemu pun Anda harus lebih menjaga mata Anda. Anda perlu jihad, berarti Anda sebetulnya saat itu mendapatkan pahala besar dari Allah karena Anda jihad terus menepis dia dari hati Anda. Mungkin suatu ketika terlintas tentang dia, nama dia, maka Anda tepis, astagfirullah, pahala buat Anda. Yang bisa menyelesaikan adalah iman Anda, karena Anda sudah punya yang halal. Maka jauhkan mata Anda dari menghayal melihat dia. Mata Anda dari dia, jauhkan pikiran Anda dari menghayal dia. Jauhkan hati Anda dari mengingat-ingat dia, terus berusaha. Mungkin Anda berkata, susah saya menghilangkannya, semakin susah maka semakin gede pahalamu. Yang penting jangan sampai Anda lahirkan dalam lesan Anda kepadanya. Maka di saat Anda berjuang begini, Anda mendapatkan dua pahala. Pahala pengabdian kepada suami, yang kedua adalah pengabdian kepada Allah, jihad. Maka di saat Anda memerangi, semakin Anda mungkin semoga suami Anda baik. Kalau mungkin Anda semakin terus ingat dia, maka semakin gede pahala Anda di dalam memerangi itu semuanya. Yang jelas Anda tidak boleh menurutinya. Anda tidak boleh menurutinya, dan itu jihad. Sama pernah kami sampaikan kepada teman-teman atau saudara-saudari yang diuji dengan kelainan dalam urusan seks, LGBT, yang homo, Masya Allah, kita ketemu adalah anak yang seperti itu, tapi dia ingin tobat. Dia di saat bertemu dengan teman lamanya laki-laki sudah bergolak syahwatnya luar biasa. Bergolak syahwat luar biasa. Dan bagi dia kalau melakukan sesuatu yang haram dengan laki-laki tersebut aman, nggak ada yang bisa melarang yang laki-laki semuanya, nggak ada yang curiga. Maka kejahatan itu lebih parah. Akan tapi dia berusaha takut kepada Allah. Gemeteran kalau melihat, dia takut kepada Allah. Apalagi satu tempat kerja yang sama, saya mutasi belum bisa. Oh, sebenarnya gimana Bu ya? Pahalamu lebih gede. Pokoknya kamu jangan ini, jangan turuti. Iya Bu ya, terus jihad. Sampai dalam tempo yang lama dia
Baru setelah itu dikabul oleh Allah, dia menjadi biasa. Nah ini, dia berat orang semacam itu. Nah, ini sama karena takut kepada Allah. Kalau masa urusan hasrat, karena memang dia sudah selama ini punya penyakit seperti itu, dia hasrat dia. Tapi menjadikan dia aman rasa takut kepada Allah. Dia kalau melihat teman laki-lakinya, bergolak syahwatnya. Ya bergolak. Tapi dia langsung dia zikir, mengambil air wudhu saya, langsung sholat dia. Terus begitu, iya. Istimewa kau. Jadi saat engkau memerangi hawa nafsumu, itu adalah jihad akbar, jihad paling besar. Kalau mati dalam keadaan semacam itu, mati syahid kok. Yang penting jangan dituruti. Maka anda istri yang solehah. Beruntung suami anda punya anda. Biarpun ada sisa-sisa hatinya di hatimu, maka sesungguhnya engkau adalah orang selamat. Karena anda takut itu semuanya. Jangan turuti. Maksimallah mengabdi kepada suami. Dan berdoalah kepada Allah agar disingkirkan rasa itu di hati anda. Kemudian jaga syariat. Jaga haraman, maka dengan jihad inilah anda akan semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.